Pada video kali ini saya akan menunjukkan teman-teman alat-alat bengkel atau kunci-kunci yang saya gunakan selama ini untuk perawatan Suzuki Katana. Untuk oprek Suzuki Katana ini untuk pemula, jadi perawatannya adalah perawatan yang ringan, tidak sampai overhaul mesin. Nah, kita mulai dari sini dulu. Yang pertama kita butuh yang sederhana, yaitu balok-balok kayu. Ini bisa kita gunakan untuk ganjel roda maupun untuk dudukan dongkrak ketika dongkraknya kurang tinggi, atau bisa kita gunakan untuk misalkan untuk overhaul dinamo ampere dan dinamo starter. Jadi nanti porosnya dinamo ampere dan starter itu kita masukkan di sini supaya enak masangnya. Untuk ganjel, untuk dudukan dongkrak, untuk servis dinamo ampere dan dinamo starter. Kemudian ini kemarin saya gunakan untuk mendongkrak mesin ketika mengganti engine mounting, seperti yang paling sederhana. Kemudian ada stang kunci, namanya apa ya, nggak tahu ini. Ini saya coba sertakan linknya ya, saya dapatnya link dari alat ini, pembelian alat. Ini untuk kunci roda stang L. Nah, ini kita sediakan mata kuncinya adalah kunci shock 21 dan 19. Nah, untuk yang 21 itu nanti bisa kita gunakan untuk melepas busi, sebagai kunci busi juga, yaitu yang 21. Ini yang 21 ya, 21 mm. 21 untuk kunci busi, yang 19 untuk kunci roda dan stang L. Kemudian kita juga sediakan ini pipa untuk membantu kita ketika bautnya terlalu keras. Ini bisa masuk. Nah, supaya lebih kuat kita melepasnya, terutama untuk baut meroda yang ketika pengencangannya itu terlalu keras, kita bisa gunakan ini sebagai alat bantunya. Kemudian dongkrak, seperti biasa dongkrak ini harus ada dalam mobil ya, dongkrak ini. Kemudian kunci roda juga ada. Kemudian ini kabel untuk jumper, ketika aki kita ngedrop kita bisa jumper ke aki mobil lain. Nah, kemudian saya juga gunakan ini jack stand, ini sangat penting untuk misalkan untuk servis rem maupun servis style laka roda, itu kita bisa gunakan jack stand untuk menumpu aksel belakang maupun aksel depan mobil. Ini kapasitasnya adalah 3 ton, mereknya Orange. Daripada kita gunakan balok-balok seperti kayu ini yang banyak, mending kita beli ini, praktis. Ini ada pengunci, bisa kita style ketinggiannya dengan ada tatakannya untuk nyetel ketinggian. Mereknya Orange, kapasitas 3 ton, kita butuh 2 untuk kanan kiri. Nah, kemudian untuk membantu kita juga butuh sliper. Ini juga bisa, sebenarnya kita bisa gunakan kardus atau tiker ya untuk ngolong di bawah mobil. Tapi kan untuk dengan sliper ini kita bisa menggeser-geser badan kita dengan enak. Kita tidak perlu memindah-mindah, misalkan tiker atau kardus untuk alas kita tidur, sliper. Kemudian untuk kelistrikan ini kita butuh test pen yang udah jadi, sudah ada capit buayanya. Kemudian multimeter. Kemudian ini klem, untuk ini saya gunakan untuk servis kaliper, untuk kaliper rem depan. Ketika servis rem depan itu untuk mendorong piston kaliper supaya masuk ke dalam. Kemudian kunci T kita butuh yang nomor 8 dan nomor 10. Nomor 8 ini nanti juga bisa kita sambung dengan obeng ketok. Yang 8 yang 10. Kemudian ini untuk tekanan angin ban, tire pressure gauge, mereknya Tekiro. Nah, untuk katana kan ini butuh
minimal 20 PSI dan maksimal 25 PSI tekanan bannya, 20 sampai 25 PSI. Kemudian kunci L, palu besi dan palu karet atau plastik, kemudian tang biasa, kemudian ada tang capet atau tang capit, tang style, mereknya Takiru juga. Nah ini saya gunakan untuk misalkan untuk melepas karet tongkat persneling. Kemudian obeng minus, ini yang ketok ya, yang mudah bisa kita ketok karena ini kan besinya nyambung ke sini, bisa kita gunakan sebagai obeng ketok. Ini minus ya, ini minus, ini plus, ini minus juga tapi bukan ketok, ini minus. Kikir ketika kita memotong baut, ujungnya perlu kita kikir supaya bisa masuk murnya. Kemudian ini untuk melepas klip, untuk melepas snap ring atau seal clip. Ini yang kita tekan dia megar, kalau yang ini kita tekan dia mingkup. Kita tekan gini, kita tekan gini dia mengecil, kalau yang ini kita tekan itu semakin lebar. Ini pernah saya gunakan untuk melepas, untuk bongkar ini kompresor AC. Dan ini ada tang kecil, ini bisa kita gunakan untuk masang sekun kabel. Ini kita butuh suatu saat. Kemudian datang potong, ini untuk motong apa aja ya, buat motong kabel, motong kabel tis dan sebagainya. Ini namanya apa lupa saya. Ini untuk melepas seal. Ini yang modelnya lurus lancip, ini yang melengkung, yang lengkungannya seperti ini lengkungannya agak seperti ini. Nah ini pernah saya gunakan untuk melepas seal kruk as yang depan, itu kan sering bocor untuk katana ini. Kita bisa rusak, kita bisa tancapkan ini, kita tancapkan ke sealnya, kemudian kita congkel. Jadi ketika melepas seal itu sealnya kita rusak karena memang kita ganti. Karena kalau kita congkel pakai obeng minus di bagian blok mesinnya, nanti takutnya di blok mesinnya itu luka, jadi kita langsung rusak sealnya. Kita tancapkan kemudian kita congkel. Dan ini ada punch and chisel, ini untuk pahat. Ini yang lancip, ini untuk drip, untuk bikin titik, ini lancip juga. Yang ini lancip. Nah yang ini tidak lancip, ini tajam untuk pahat, ini lancip. Yang ini tidak lancip, ini untuk ngetok apa aja, misalkan untuk masang laker juga bisa, untuk misalkan untuk ngetok baut yang sudah tidak kotak lagi, itu kita bisa bikin tatakan. Ini pakai yang tajam ini, kemudian kita ketok dengan ini penting nih. Oh ya, untuk pemula kita butuh servis manual karena kita pemula, terutama untuk mengetahui kekencangan baut-baut yang penting seperti baut puli kruk as, baut puli noken as, kemudian kekencangan mur setelan klep dan sebagainya. Ini kita perlu buku manualnya, bisa di download di internet. Kemudian lanjut ke alat selanjutnya, yaitu kunci momen. Nah saya punya dua kunci momen, yang besar dan yang kecil. Nah yang lebih penting itu yang besar, itu saya gunakan untuk penguncian, untuk kekencangan baut kruk as dan baut noken as yang bagian atas depan. Nah ini kita lihat ukurannya. Ini mereknya Seleri. Ini untuk mata kuncinya ukuran 0,5 inci. Ini berapa ya? Ini paling rendah, kita coba buka. Ini untuk kapasitas, saya lebih suka pakai kilogram meter. Ini
kapasitas dari 2,8 kg meter sampai maksimal 20 kg. Jadi kapasitasnya, kekuatannya itu kita bisa gunakan untuk nyetel kekencangan baut dari 2,5 kurang lebih 2,5 kg meter sampai 20 kg meter. Ini ukurannya setengah, jadi petakannya ini ukurannya setengah inci kali setengah inci. Nah, kalau kita gunakan untuk misalkan untuk melepas baut pembuangan oli transmisi, oli gardan, oli transfer case, itu kita butuh sambungannya ini, yaitu dari yang setengah inci ini adalah ke 3/8 inci, dari setengah ke 3/8 ya, setengah ini pas. Nah, ini ke 3/8 adalah kunci momen. Harganya saya lupa, lebih dari 500.000 ini harganya. Lanjut yang kecil. Nah, yang kecil ini sebenarnya nggak perlu amat, cuma untuk sebagai pemula itu supaya kita tahu kalau 1 kg meter itu berapa, pakai perasaan kita. Jadi kira-kira untuk mengencangkan 1 kg meter itu butuh tenaga seberapa. Nah, itu untuk pemula perlu yang kecil ini, tapi untuk yang sudah senior ya tidak perlu ini, yang ini, karena ini biasanya untuk baut-baut yang ukuran kecil. Kalau tadi ini kan dari minimal kan 2 kg meter, kalau ini kapasitasnya itu lebih kecil dari 2 kg kita lihat. Nah, yang ini kepalanya, mata kuncinya, mata kunci shocknya itu 3/8. Kalau tadi ini kan setengahnya, sedangkan yang kita sering gunakan adalah setengah. Sehingga kalau kita gunakan ini, itu berarti kita butuh adapter dari 3/8 inch ke setengah inci. Nah, kita lihat kapasitasnya, ini ada adapternya dari 3/8 ke setengah inci, karena yang kita gunakan untuk kunci-kunci shock itu adalah yang setengah inci. Dari 3/8 yang female, male-nya adalah yang setengah inci. Yang ceweknya 3/8, cowoknya setengah. Nah, ini kita lihat kapasitasnya itu lebih kecil dari yang tadi. Kita pakai kilogram. Berapa ini? 0,4 paling kecil. 0,4 kg paling kecil, paling besar adalah 2. Dari 0,4 sampai 2 kg, sedangkan yang ini tadi dari 2 sampai 20 kg. Ini mau buat yang baut-baut yang kecil, yang ukurannya yang 10, untuk baut 10 kurang lebih. Ini kepalanya adalah yang 3/8 inci. Oke, untuk kunci momen 2 sudah. Kemudian nah, ini kunci shock 1 set. Ini kepalanya atau kunci ukuran mata kuncinya adalah setengah. Untuk kunci shock setengah inci. Nah, ini komplit. Ini barang yang senang saya ini. Lengkap dari 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dari 17 ke 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, dan paling gede adalah 32. Kita kunci racetnya atau kunci apa namanya, stang yang bunyi itu krak-krak itu. Kemudian ada yang panjang, ada yang pendek, ada stangnya, ada ekstensinya, ada cross joint-nya, ada stang yang pendek, sambungannya pendek. Ini saya juga udah beli yang dari setengah ke 3/8 untuk melepas baut pembuangan oli transmisi dan oli gardan dan juga oli transfer case. Kemudian lanjut ke kunci ketok, obeng ketok. Kita
Tapi ini saya belum pernah gunakan untuk ketok, ini hanya saya gunakan biasa, saya putar pakai tangan biasa. Kalau masih nggak kuat itu saya sambung dengan kunci 8 ini. Ini bisa pas dengan kunci 8. Jadi emang praktis ini kalau punya ini. Kalau pakai obeng yang biasa ini tidak kuat, kita bisa gunakan obeng ketok. Kalau nggak kuat lagi kita bisa gunakan ini, kunci sok, ataupun bisa kita juga gunakan kunci T yang ukuran 8. Ini juga pas ini obengnya ini ke kunci yang 8. Oke, ini ada kilo juga. Kemudian kunci obeng yang plus yang kecil, yang pendek ini untuk membuka dashboard, untuk membuka baut yang di samping-sampingnya dashboard. Nah, kalau pakai yang panjang ini nanti nggak bisa masuk. Kunci plus yang kecil, kunci minus yang kecil, ini sering saya gunakan untuk bersih-bersih, misalkan untuk membersihkan gumpalan-gumpalan tanah atau gumpalan-gumpalan oli yang ada di komponen mesin, itu kita bisa kerok pakai ini. Dan kunci pas, ada beberapa kunci pas ini 1, 2, 3, 4. 4 ini kemarin saya gunakan untuk memasang memasang AC full dari awal yang mereknya Sanden kompresornya. Itu butuh kunci 4 ini. Itu kunci 28, kemudian 25, 27, 22, 19. Kunci pas dan kunci ring. Kalau untuk memasang sambungan-sambungan selang AC kan kita butuhnya adalah kunci pas. Kunci ring nggak bisa. Dan kunci ring kita butuh 17, kemudian ring pas ya 17, kemudian 14, kemudian 12, juga 12, kemudian 10, 8, 7. Jadi untuk kunci ring pas ini yang perlu kita punya adalah 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19. Kemudian tambah yang ini 22, 25, 27, 28. Ini untuk khusus yang AC. Oke, lanjut lagi. Untuk kunci Inggris ini jarang banget saya gunakan karena saya sudah punya kunci pas dan kunci ring. Jadi ini kalau nggak terpaksa saya nggak gunakan. Kalau terpaksa nggak punya kunci pasnya baru saya gunakan ini. Dan ini adalah pompa untuk memasukkan oli ke gardan maupun ke transmisi maupun ke transfer case. Tapi jenis yang ini tuh saya tidak terlalu puas karena saya gunakan 2 kali aja udah bocor nih. Jadi waktu ngisi oli ke transmisi maupun ke gardan itu banyak yang berceceran. Mungkin ada alat lain yang lebih praktis mungkin ya. Dan ini untuk melepas filter mesin, filter oli mesin. Ini ukurannya 79. Ini untuk melepas bearing untuk laker. Ini pernah saya gunakan untuk melepas lakernya rotor dinamo ampere. Saya sudah gunakan untuk melepas laker. Hanya nggak perlu sih. Ini saya pernah gunakan untuk melepas lakernya ini. Lakernya posisinya di sini. Pernah gunakan. Seperti ini posisi waktu makainya. Tracker laker atau tracker bearing, armatur bearing puller. Ini kan ada bearing, di sini ada bearingnya. Saya lepas pakai ini, berhasil, enak. Kemudian ini ada timbangan ini untuk nyeting preloadnya laker yang depan. Ini untuk melepas atau memasang setting kekencangan mur pengunci laker roda depan. Nah, ini kita harus
beli adaptornya juga yang sesuai, di mana di sini adalah yang setengah inci. Kalau yang ini itu menyesuaikan sini ya, atau berapa ukurannya lupa saya. Ini untuk masang seal AC, seal shaft seal yang untuk ya shaft seal ya namanya. Ini perlu sih untuk bongkar pasang AC. Sudah saya gunakan sekali dan berhasil, nggak bocor lagi AC-nya. Ini untuk yang ini ukurannya 50 mm untuk servis laker roda depan. Ini untuk tracker 3 kaki. Ini untuk saya gunakan untuk melepas ini dipasang sendiri, tiramnya sendiri. Ini untuk melepas puli kompresor. Sudah pernah saya gunakan 2 kali. Kemudian yang ini untuk bleeding, alat bleeding rim. Nah, ketika kita membongkar rem, misalkan yang master silinder yang roda belakang itu, ketika kita bongkar, kita pasangkan, kita butuh membuang angin yang ada di dalam sistem rem. Itu kita bisa lakukan sendiri tanpa bantuan orang dengan menggunakan kita bisa lakukan sendiri. Ini menurut saya ini berguna kalau kita mengoprek rem seorang diri, tidak ada temannya. Kemudian ini sih dulu udah beli ini untuk masang bearing, ini untuk ngetok laker. Nah, bisa pakai ini untuk ngetok atau bisa juga pakai ini tadi, ini chisel untuk pahatnya tadi yang tidak lancip. Ini pernah saya gunakan untuk masang seal as untuk belakang, seal laker roda belakang. Kita pilih yang sesuai ukurannya dengan sealnya. Kemudian lanjut yang ini untuk AC. Jadi teman-teman yang pengen ngoprek AC sendiri, kita butuh pompa vakum, kemudian freon. Ini satu set belinya. Kalau AC itu sendiri, vakum ini sendiri. Kemudian yang ini selang sama ini itu satu paket. Ini untuk manifoldnya warna biru, kemudian selangnya, dan juga ini itu satu set sekaligus freonnya. Nah, kalau ini vakumnya sendiri, karena kalau kita bongkar AC kan sebelum kita isi freon itu kita harus vakum dulu supaya udara yang di dalam itu keluar semua. Nah, ini bagi yang tidak ingin ke bengkel AC bisa lakukan sendiri. Bor, kemudian gerinda, kemudian untuk pengkabelan kita biasanya butuh sekun. Nah, sekun untuk mobil tuh kebanyakan itu yang saya buka dulu. Sekun yang di mobil itu biasanya sekun yang bulat, yang ini bulat-bulat, sama yang sekun seperti ini. Butuh sekun yang bulat seperti ini, pasangannya ini yang cowok, yang cewek, sama yang ini seperti ini. Nah, untuk beli yang sekun yang satu set ini tidak ada, yang jenis yang bulat ini gede sama yang ini tidak ada, sehingga kita kalau beli yang satu set ini kita perlu beli lagi yang dua jenis ini. Kemudian kabel, ini ada jangka sorong,
Crespo mereknya. Kemudian kunci impact. Nah, ini juga berguna banget untuk membantu kita ketika mau melepas komponen, melepas mur atau baut suatu komponen yang tidak punya dudukan. Nah, ini harganya berapa ya, lupa saya, 300-an sampai 400-an kalau nggak salah. Berguna sekali misalkan untuk melepas puli kompresor AC, kemudian kemarin saya gunakan juga untuk melepas mur engine mounting dan sebagainya. Impact. Kemudian yang terakhir ini adalah timing light, mereknya nggak tahu mereknya apa, Trisco mereknya. Nah, ini untuk kita gunakan untuk setting pengapian. Jadi tanda di roda gila itu kita tipek dulu di 10 derajat. Sebelum temanya kita kasih tanda pakai tipek, kemudian kita cek dengan menggunakan timing light ini. Bornya kemudian saya juga beli untuk tab itu untuk membuat ulir, barangkali ada baut yang patah, itu perlu kita tap lagi, tapi ini belum pernah saya gunakan juga. Ini saya beli untuk yang tab ukuran diameter bautnya adalah M5, M6 dan M8. M8 berarti ini kunci 12, M6 berarti ini kunci 10, ini berarti kunci 8. Jaga-jaga saja ini untuk ngetek kalau misalkan ada yang patah di dalam. Ini untuk melepas baut yang patah, saya belum pernah pakai ini. Misalkan baut itu kita lepas kemudian patah, itu bisa kita lepas pakai ini. Jadi dia modelnya itu ulirnya ulir kebalikannya, ulir kiri. Kita bor dulu, kemudian kita masukkan seperti tab tapi dia ulir kiri, sehingga nanti bisa melepas sisa baut yang patah di dalam. Tapi saya belum pernah pakai ini, itu jaga-jaga saja. Ada satu lagi alat yang saya punya, yaitu sliding hammer. Ini bentuknya alatnya, sliding hammer, berarti dia fungsinya adalah untuk sebagai palu ketok tapi dia sliding. Jadi ini kita dorong ke kiri gini. Nah, begitu dia kedorong ke kiri berarti dia akan menarik semuanya ke kiri. Nah, ini digunakan untuk melepas as roda belakang. Nah, ini nanti dihubungkan dengan baut, dengan dengan hubnya di asnya itu, di baut yang tersambung ke as itu nanti kita tarik dengan menggunakan sliding hammer ini. Ini mereknya juga Tegiro. Nah, tapi untuk ini susah ketika kita sudah melepas kemudian kita pengen ganti laker, kan lakernya itu harus dirusak ya, di gerinda kemudian diketok-ketok, nah itu susah. Nah, untuk kalau teman-teman itu pengen hanya melepas as boleh pakai ini, tapi untuk mengganti laker itu saya tidak mampu, sehingga waktu itu saya untuk mengganti lakernya itu saya bawa ke bengkel. Tapi untuk melepasnya saya lakukan sendiri, melepas asnya. Sedang melepas lakernya itu susah, saya bawa ke bengkel. Ini juga sebenarnya nggak perlu sih, tapi saya sudah terlanjur beli. Tapi kalau teman-teman pengen lepas sendiri asnya ya boleh dicoba alat ini. Harganya lumayan mahal sih ini, 600-an. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.